Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang soal P3K perawat teman-teman ya. Nah, ini yang tahun kemarin banyak yang keluar teman-teman ya, yaitu adalah terapi komplementer teman-teman ya. Nah, seperti apa untuk soal-soalnya? Untuk teman-teman yang baru saja tahu dan baru singgah di channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan ya tentang soal-soal FR yang terbaru di tahun 2022 kemarin. Nah, akan kita ulas di tahun ini, mudah-mudahan nantinya bisa keluar di tahun ini teman-teman ya. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Suatu pengobatan model tradisional yang dapat dipakai bersama dengan pengobatan modern konvensional dan non-konvensional merupakan pengertian dari A. Terapi komplementer, B. Terapi konvensional, C. Terapi holistik, D. Terapi paliatif, atau E. Terapi non-konvensional. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman ya? Jawabannya adalah A teman-teman ya. Nah, ini yang kita bahas adalah terapi komplementer teman-teman ya. Nah, terapi komplementer ini ada dalam pengobatan model tradisional yang dapat dipakai bersama dengan pengobatan modern konvensional ya. Jadi konvensional ini pengobatan medis ya. Pengobatan medis. Nah, kalau non konvensional ini tradisional. Nah, ya, komplementer. Nah, kalau konvensional ini berarti ya pengobatan medis ya. Seperti batuk pilek ya, kemudian diberi obat. Kemudian perawat juga ya, untuk perawat Pak Mantri yang ada di puskesmas atau maupun di daerah ya, yang terpencil biasanya menggunakan terapi konvensional ya. Kalau terapi holistik ini perpaduan ya teman-teman ya, perpaduan atau penggabungan. Nah, penggabungan dari beberapa metode yang tujuannya untuk peningkatan mental ya, spiritual ya. Holistik kan seperti itu teman-teman ya. Jadi psikososio dan spiritual teman-teman ya, seluruhnya ya. Kemudian terapi paliatif. Nah, terapi paliatif ini terapi kemana? Untuk yang kayak contoh kanker stadium akhir. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup dari si penderita teman-teman ya, yang tidak kunjung sembuh. Kemudian terapi non konvensional yaitu adalah terapi tradisional teman-teman ya, tergantung dari daerahnya masing-masing. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini yang merupakan salah satu dasar hukum dari terapi komplementer tentang saintifikasi ya jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan adalah A. Kemenkes RI nomor 812 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 7 garis miring 2007. B. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. C. Kemenkes RI nomor 121 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 2 garis miring 2008. D. Kemenkes RI nomor 03 garis miring Menkes garis miring per garis miring 1 garis miring 2010. Atau E. Kemenkes ya RI nomor 1109 garis miring Menkes garis miring per garis miring X garis miring 2007. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya adalah D teman-teman ya. Kemenkes RI nomor 03 atau Menkes atau per garis miring ya 1 garis miring 2010. Nah, ini untuk peraturannya teman-teman ya. Nah, ini
Nah, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ya, nomor 03 ya, kita cek ya. Nah, Menkes, kemudian per ya, 1/2010 teman-teman ya. Nah, ini tentang saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan teman-teman ya. Jadi sudah jelas ya, sesuai dengan Peraturan Menteri ya, Kesehatan tentang saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Terapi yang menggunakan pikiran yang mempengaruhi gejala fisik dan fungsi tubuh. Terapi ini berfokus pada penyeimbangan antara pikiran, pernafasan, dan tubuh guna menimbulkan penyembuhan, disebut juga dengan A. Energy and biofield therapy, B. Mind body therapy, C. Manipulative and body based therapy, D. Biologically based therapy, E. Holistic therapy. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah B teman-teman ya. Mind body therapy. Nah, jadi mind body therapy itu adalah menggunakan pikiran yang mempengaruhi gejala fisik dan fungsi tubuh. Terapi ini berfokus pada penyimbangan antara pikiran ya, kemudian pernafasan dan tubuh guna menimbulkan penyembuhan. Nah, teman-teman ya. Nah, contohnya apa teman-teman? Kalau mind body yaitu adalah mind ya, maksudnya mind body terapi seperti yoga, tai chi ya, meditasi. Nah, ini termasuk mind body terapi teman-teman ya. Nah, kalau energi and biofield ya, terapi adalah terapi yang berfokus pada energi tubuh atau mendapatkan energi dari luar tubuh. Nah, seperti Reiki ya, pengobatan sentuhan ya, kayak batu kristal ya, kemudian healing touch. Nah, itu juga termasuk pada energi and biofield ya untuk terapi teman-teman ya. External Qigong ya, magnet terapi ini kombinasi antar bioenergi dan bioelektromagnetik. Nah, jadi intinya pokoknya energi ya untuk terapi energi. Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk energi and biofield ya, terapi teman-teman ya. Kemudian manipulative and body based terapi yaitu adalah terapi manual atau disebut juga terapi manipulatif adalah keterampilan khusus yang dimiliki atau oleh seorang fisioterapis atau terapi fisik untuk penata laksanaan masalah neuromuskuloskeletal dengan menggunakan pendekatan teknik manual atau menggunakan tangan dan latihan terapi yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit teman-teman ya. Kemudian biologically based terapi yaitu adalah terapi herbal ya, kayak bawang putih, bawang merah, lidah buaya, suplemen ya, kemudian vitamin. Kalau holistik terapi ya, yang tadi holistik terapi ini berarti terapi yang menggabungkan ya. Menggabungkan antara beberapa metode yang nanti bertujuan ya untuk meningkatkan dan mengurangi rasa sakit ya. Maksudnya seperti itu ya, bukan meningkatkan, mengurangi rasa sakit dari penderita ya. Tergantung dari penyakitnya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya holistik ini ya. Bio, psiko, sosio, dan lain sebagainya teman-teman ya. Holistik ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Healing touch, chiropractic ya, kemudian hipnosis, batu kristal yang termasuk dalam contoh dari energi and biofield ya. Terapi adalah 1 dan 2 untuk poin A, B 2 dan 3 untuk B, C 1 dan 4 untuk C, kemudian D 1, 2, 3, E 4 saja. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya. Nah, healing touch adalah terapi yang diyakini dapat mengidentifikasi dan memperbaiki ketidakseimbangan energi klien dengan meletakkan atau mengusapkan tangan di atas pasien atau tubuh yang merasa sakit. Nah, ini jadi pengertian dari energi and
Biofeld terapi ini yaitu adalah kayak berarti energi teman-teman ya. Berarti kayak transfer energi ya. Nah, kayak ini ya, healing touch, kemudian batu kristal ya. Nah, batu kristal ini dipercaya dapat menyalurkan energi positif ke dalam tubuh. Nah, banyak yang teman-teman ya, kayak batu kristal ya, yang ada di TV maupun di yang lainnya ya. Jadi kayak ada kalung batu kristal. Nah, itu diyakini memang untuk terapi energi ya, and biofeld terapi teman-teman. Nah, seperti itu ya. Kemudian terapi kiropraktik yaitu juga disebut manipulasi tulang belakang pada sendi tulang belakang untuk memperbaiki gerakan tulang belakang dan meredakan gejala nyeri sendi, nyeri punggung ataupun sakit kepala. Nah, ini tidak termasuk pada contoh dari energi and biofeld terapi teman-teman ya. Kemudian hipnosis adalah metode untuk memperdayakan program pikiran di alam pikiran bawah sadar manusia ya. Jadi yang benar adalah C teman-teman ya. 1 dan 4 healing touch dan batu kristal ya teman-teman ya. Untuk A tidak, B juga tidak, D apalagi ya, E ini kurang ya kalau untuk E ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di daerah kota Surabaya terdapat pengobatan alternatif menggunakan ikan. Terapi ini dipercaya dapat menekan kulit yang mati saat kaki dimasukkan ke dalam kolam yang berisi ikan. Nah, terapi ikan di sini termasuk dari terapi jenis apa? A. Energi and biofield terapi. B. Mind body terapi. C. Manipulative and body based terapi. D. Biologically based terapi. E. Holistic terapi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Pasti semuanya sudah pernah pakai yang seperti ini ya. Jadi memasukkan kaki ke dalam air kemudian ada ikan yang menyentuh ya, seperti itu. Ya, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya, yaitu adalah manipulative and body based terapi. Nah, ini termasuk pada manipulatif ya. Jadi menggunakan ikan ya, terapi ini untuk menekan kulit yang mati saat kaki dimasukkan ke dalam kolam yang berisi ikan. Nah, kalau contohnya dari energi and biofield terapi, nah contohnya apa teman-teman? Yaitu adalah seperti batu kristal ya. Kemudian healing touch. Nah, ya, tadi sudah saya jelaskan ya, teman-teman ya. Jadi intinya dia mentransfer energi. Kemudian mind body terapi. Nah, contohnya apa teman-teman? Yoga, tai chi, meditasi. Kemudian biologically based terapi. Nah, ini apa? Jadi kayak terapi herbal ya, bawang merah, suplemen ya, dan vitamin. Kalau holistic terapi ini penggabungan ya. Penggabungan beberapa metode. Nah, penggabungan beberapa metode tujuannya apa? Untuk menyembuhkan penyakit. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pengobatan dengan menggunakan konsep menyeluruh yaitu keterpaduan antara jiwa dan raga dengan metode alamiah yang ilmiah serta ilahiyah yang mana tubuh manusia merupakan keterpaduan sistem yang sangat kompleks dan saling berinteraksi satu sama lainnya dengan sangat kompak dan otomatis terganggunya satu fungsi atau elemen atau unsur tubuh manusia dapat mempengaruhi fungsi yang lainnya. Merupakan pengertian dari A. Holy care, B. Hydrosis care, C. Hypnosis care, D. Holistic care, atau E. Palliative care. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah D teman-teman ya. Nah, jadi menggunakan konsep menyeluruh.
Nah, yaitu adalah keterpaduan antara jiwa dan raga. Nah, berarti kan semuanya teman-teman ya konsepnya ya. Jadi menyeluruh ya, bio, psiko, ya, spiritual. Nah, seperti itu. Kalau holy care ini kan dari holistik ya, holy dan health. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kalau holistik itu holy dan health. Dari kata holy dan health teman-teman ya. Hidrosis ini biasanya pada mengurangi itu ya, kelenjar keringat yang berlebihan. Hipnosis berarti di bawah alam sadar ya. Jadi hipnosis care yaitu adalah pengobatan yang seperti penggunaan alam bawah sadar ya. Palliative care. Nah, palliatif ini biasanya pada penyakit yang tidak kunjung sembuh. Nah, contohnya apa? GGK yang kronis. Nah, ini perlu palliative care ya. Tujuannya apa? Meningkatkan kualitas hidup pasien ya. Karena tidak kunjung sembuh. Karena sudah GGK kronis, teman-teman. Ya. Jadi ada ya kayak palliative care ya, ruang paliatif ya. Mungkin di rumah sakit yang besar ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pengobatan yang dilakukan pada penderita penyakit kanker yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit terminal adalah A. Holy Care, B. Hydrosis Care, C. Hypnosis Care, D. Holistic Care, E. Palliative Care. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Gampang banget ya. Oke, jawabannya adalah jelas ya, palliative care ya. Holy tadi ya sudah jelaskan ya. Ini holy itu dari pengertian dari holistik ya. Holy dan healthy. Nah, jadi holy ya termasuk pada holistik ya, teman-teman ya. Dosis untuk kelenjar keringat ya, kulit ya. Kemudian hipnosis care, alam bawah sadar. Nah, palliatif berarti seperti itu teman-teman ya, penyakit kanker yang sudah stadium akhir. Tujuannya hanya untuk memperbaiki kualitas hidup pasien ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu tujuannya dari palliative care ya. Nah, kalau penyakit kanker udah stadium akhir, jadi dia hanya menunggu ya. Jadi pengobatan, berarti hanya meningkatkan atau memperbaiki kualitas hidup pasien ya dengan dialihkan apa ya, terapi apa ya kayak terapi semuanya terapi hewan ya, diajak jalan-jalan. Nah, seperti itu kan bisa memperbaiki kualitas hidup pasien ya. Jadi dia merasa senang ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sediaan obat yang terbuat dari bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan praktek praklinik bahan bakunya telah distandari adalah pengertian dari A. Obat herbal terstandar, B. Fitofarmakan, C. Jamu, D. Obat alternatif, E. Herbal terapi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah A teman-teman ya. Obat herbal terstandar teman-teman ya. Nah, obat herbal terstandar itu adalah obat yang terbuat dari bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan hasilnya secara ilmiah dengan praktek praklinik bahan bakunya telah distandarti adalah pengertian dari obat herbal terstandar. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ya untuk obat herbal ya, nah ini ada fitofarmaka seperti ini untuk lambangnya, jamu seperti ini ya, ini obat herbal terstandar. Nah, kalau untuk fitofarmaka sendiri merupakan produk terbuat dari bahan baku yang sudah distandarti keamanan serta khasiat. Nah ini lebih
di atasnya dari obat herbal terstandar teman-teman ya. Kemudian untuk jamu merupakan obat tradisional berbentuk cair yang dibuat di Indonesia serta tidak melalui proses pengawetan dan dijual secara langsung ya. Jadi penjual jamu ya, teman-teman mengerti ya. Jadi langsung biasanya ya obat tradisional ya, kayak beras kencur dan lain sebagainya ya. Nah, seperti itu ya, tidak melalui proses pengawetan dan langsung dijual secara langsung untuk jamu ya. Nah, kemudian obat alternatif. Nah, obat alternatif ini berarti tidak standar sesuai dengan pengobatan medis ya. Tidak standar. Herbal terapi. Nah, berarti kan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jelas ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah teknik yang digunakan untuk menenangkan pikiran dan memfokuskan pada pikiran ya pada masa sekarang serta melepaskan rasa takut, ansietas dan memfokuskan keraguan yang berkaitan dengan masa lalu dan masa yang akan datang adalah A. Reiki, B. Imaji, C. Meditasi, D. Yoga, E. Acupressure. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah C, meditasi teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nurse Ayu usia 30 tahun memberikan materi in-house training kepada perawat pelaksana mengenai terapi massage yang dapat diberikan kepada klien untuk memberikan klien merasa nyaman. Apakah jenis terapi komplementer pada kasus di atas? Yaitu adalah A. Energy and Biofuel Therapy, kemudian B. Mind Body Therapy, C. Manipulative and Body Based Therapy, D. Biologically Based Therapy, kemudian E. Holistic Therapy. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Gampang banget ya. Oke, jawabannya adalah C teman-teman ya. Nah, manipulative and body based therapy ini bisa terapi manual menggunakan pendekatan teknik manual atau menggunakan tangan ya untuk mengurangi rasa sakit. Nah, contohnya massage ini juga termasuk pada manipulatif ya and body based therapy teman-teman ya. Kalau energy and biofuel therapy ya tadi ya contohnya ya kayak batu kristal, healing touch ya. Healing touch, batu kristal, mind body, apa teman-teman tadi? Mind body seperti yoga. Nah, ini memang sengaja saya bolak-balik ya. Jadi biar teman-teman hafal nantinya. Mudah-mudahan nanti masuk ya di P3K di tahun ini teman-teman ya. Tai Chi. Kemudian meditasi ya. Kemudian biologically untuk base terapi apa teman-teman ya? Terapi kayak bawang putih, merah, suplemen ya, vitamin. Holistic terapi ya, penggabungan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, ini memang terapi komplementer ini juga banyak teman-teman yang kemarin yang request ya, yang di kolom komentar. Semoga tersampaikan ya. Oke, teman-teman yang barangkali ada yang mau request ya, mudah-mudahan kita nantinya bisa mengulas untuk soal-soal ya. Dan nantinya bisa keluar ya di tahun 2023 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sejawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.